Raja Para Dewa, Bab 6 Memilih Keterampilan Seni Bela Diri, 2. Memiliki persediaan besar seni bela diri memberi semangat Zhao Feng yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan kebahagiaannya dan tertawa dengan kepala terangkat. Cukup waktu berlalu sampai dia tenang. Di Cloud Country, keterampilan seni bela diri peringkat menengah bernilai beberapa ratus perak, dan uang yang diterima Zhao Feng per bulan hanya 10 perak. Tentu saja dia tidak bisa mengeluarkan keterampilan sekte dan menjualnya. Jika dia melakukannya dia akan dihukum. Mereka akan menghancurkan kultivasinya dan kemudian mengusirnya keluar dari sekte. Zhao Feng mengambil 100 buku dari perpustakaan seni bela diri. Kebanyakan dari mereka adalah kelas tinggi dan mereka semua memiliki setidaknya orang masa lalu melatihnya sehingga dia bisa menggunakan pengalaman mereka. Namun, untuk memilih beberapa keterampilan seni bela diri dari buku-buku ini tidak mudah. Adalah baik bahwa semua buku-buku ini sepenuhnya dicetak dalam benaknya, karena dia hanya perlu satu pemikiran untuk membandingkannya satu sama lain dan memilih yang paling cocok untuknya. Satu seni bela diri dapat meningkatkan kekuatannya, dengan kombinasi banyak seni bela diri, itu bisa meningkatkan kultivasinya. Zhao Feng hanya menggunakan setengah jam untuk memilih 4 keterampilan dari 100 buku. Mereka, Feri Terapung Ringan, Tinju Naga Marah, Teknik Pernapasan Mendorong Udara dan Panah Meteorit Berkelanjutan. Feri Terapung Ringan jelas keterampilan peringkat tertinggi dari mereka semua, dan Zhao Feng memiliki kesempatan tinggi untuk memecahkan kata-kata yang hilang setelah semua. Setelah itu datang Angry Dragon Fish dan Air Pusing Breathing Teknik, keterampilan ini juga dikompensasi satu sama lain. Angry Dragon Fish adalah salah satu buku teratas dari peringkat menengah, dan kerusakan yang ditimbulkannya tinggi. Itu memadatkan kekuatan seseorang menjadi satu dan kekuatannya begitu luar biasa sehingga tidak lebih lemah dari beberapa seni bela diri peringkat tinggi. Zhao Feng memiliki harapan tinggi untuk tinju naga Angry karena meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Kekuatan tubuh yang kuat adalah fondasi dan persyaratan minimum untuk kekuatan martial path inner. Martial path inner strength adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi seniman bela diri sejati. Teknik breathing air pusing juga merupakan seni bela diri peringkat menengah atas. Ini meningkatkan satu kekuatan tubuh, darah dan tubuh. Ketika dilatih ke tingkat tinggi, ada kesempatan untuk memahami kekuatan martial path inner. Tinju naga marah dan teknik pernafasan pendorong udara bekerja dengan sangat baik bersama-sama, dan ketika digunakan bersama kekuatan itu setidaknya sebanding dengan seni bela diri peringkat tinggi, dan ada peningkatan kesempatan untuk memahami kekuatan batin martial path. Zhao Feng sangat gembira di hatinya. Adapun yang terakhir, Continuous Meteorite Arrows, itu adalah skill yang dekat dengan peringkat tinggi. Kenapa dia memilih skill panah? Ini karena itu bekerja dengan baik dengan mata kiri Zhao Feng. Jika aku tidak belajar keterampilan panah, maka aku akan menyesal untuk mata kiriku. Zhao Feng memiliki senyum melengkung di bibirnya. Bisa dibayangkan, bahwa dengan kemampuan mata kirinya, dia akan menjadi pemanah ilahi, yang alami, dan jika dia menyempurnakan keterampilan panah. Setelah memilih keterampilan seni bela diri, Zhao Feng mulai berkultivasi. Dia pertama kali memulai dengan teknik pernafasan pendorong udara, karena tubuh dan darah yang kuat adalah dasar dari kultivasi. Semakin kuat darah seseorang, kerusakan dari Angry Dragon Fish saat pertarungan jarak dekat akan semakin kuat. Menutup matanya, pikiran Zhao Feng memasukkan isi teknik pernapasan udara. Mendorong. Beberapa saat kemudian, darah tubuhnya mulai bergerak perlahan. Ini mudah. Zhao Feng terkejut. Menurut isi teknik breathing air pusing, kebanyakan orang yang bisa memindahkan darah mereka membutuhkan setidaknya 4-5 hari, atau bahkan hingga 10-15 hari. Mungkinkah saya jenius? Zhao Feng berpikir sedikit, dan kemudian tidak setuju dengan dirinya sendiri. Karena jika dia jenius, maka tidak akan terlalu sulit baginya untuk masuk ke peringkat 2 dari jalur bela diri. Dia menyadari bahwa setelah bergabung dengan mata kirinya yang misterius, energi pikirannya telah meningkat, kecepatan reaksinya, memahami dan menganalisis kecepatan semua sekarang melebihi orang normal. Ketika dia belajar teknik pernafasan udara mendorong, suara peh-peh datang dari mata Zhao Feng. Pada saat yang sama, dalam dimensi hitam pekat, radius 67 cm pingsan, lampu hijau berputar pada kecepatan yang meningkat. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah melatih teknik pernapasan udara mendorong ke tingkat pertama dan tubuhnya mengeluarkan bau keringat yang menjijikkan.
Dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya telah menjadi lebih kuat sebesar 30%. Saya melakukannya. Zhao Feng merasa agak luar biasa. Teknik breathing air pusing dibagi menjadi 3 level, dan sekali seseorang dilatih ke puncak level ketiga, ada kesempatan untuk berada di bawah kekuatan martial path inner strength. Setelah setengah hari, Zhao Feng sudah melatih teknik pernapasan udara mendorong ke puncak tingkat pertama dan saat itulah kecepatan mulai melambat. Dia berubah pikiran dan mulai berlatih di Angry Dragon Fist yang dipasangkan dengan teknik pernapasan udara mendorong. Seperti yang diharapkan, dengan dasar teknik breathing air pusing, kecepatan belajar Angry Dragon Fist sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, Zhao Feng mempelajari semua dari 81 langkah ke tingkat awal. Angry Dragon Fist memiliki kekuatan ekstrim, terutama ketika digunakan dengan teknik pernapasan udara mendorong, kekuatan ledakannya luar biasa. Zhao Feng diam-diam mengklik lidahnya. Bagian yang paling mengejutkan adalah setelah mempelajari tinju naga Angry, teknik pernafasan pendorong udara berhasil menembus ke tingkat kedua dan bahkan melangkah sedikit lebih jauh. Dua keterampilan yang menyertai satu sama lain memiliki efek yang luar biasa. Tidak heran mereka sempurna untuk satu sama lain. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Selama 4-5 hari ke depan, Zhao Feng terus belajar tinju naga marah dan teknik mendorong pernafasan udara, dan kedua keterampilan itu dilatih dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, budidaya Zhao Feng mendekati puncak peringkat 2 dari jalur bela diri. Hanya sedikit lebih lama dan aku bisa mencapai puncak peringkat 2, maka peringkat 3 juga tidak akan jauh. Zhao Feng penuh harapan. Hari berikutnya, Zhao Feng meninggalkan rumah dan menuju perpustakaan seni bela diri. Ini karena, feri terapung ringan, dan panah meteorit berkelanjutan, membutuhkan ruang terbuka untuk berlatih. Segera, Zhao Feng tiba di sudut bidang seni bela diri. Ini adalah tempat di mana mereka berlatih dengan busur dan anak panah. Soosh! Sebuah panah meninggalkan afterimage di udara, dan menembak langsung ke tengah target 50 meter jauhnya. Keahlian panah yang bagus. Tidak mengherankan bahwa Brother Zhao Yui adalah salah satu dari 3 pemanah saleh dari sekte ini. Panah ini mungkin bisa menembus pertahanan peringkat ketiga, dan bahkan membunuh binatang buas berotot. Teriakan gembira datang dari samping. Hebat! Zhao Feng baru saja datang tepat waktu dan berseru. Dia tahu bahwa pemuda yang disebut Zhao Yui terkenal sebagai pemanah yang saleh di sekte tersebut. Soosh soosh soosh. Zhao Yui menarik tali dan menembakkan 5-6 panah dengan kecepatan kilat, yang membentuk cincin di sekitar titik merah pusat. Baik, besar, para murid di sekitar mulai bersorak. Zhao Feng tidak memperhatikan lagi karena dia merasa bahwa jika dia mencoba, dia juga bisa menjadi pemanah yang saleh. Dia pergi ke ruang terbuka dan mengambil busur acak. Dia lalu menyipitkan matanya, seolah sedang membidik. Begitu dia mengambil busur, murid-murid di sekitar lapangan memusatkan perhatian padanya. Melihat, siapa itu? Dia terlihat baru. Petik 2. Seorang murid melihatnya dan matanya bersinar. Hehe, anak ini bernama Zhao Feng dan dia berasal dari sekte cabang setengah tahun yang lalu. Belum lama ini, saya mendengar bahwa dia menyinggung Zhao Yijian yang berada di peringkat ketiga di antara para murid luar. Saya juga mendengar bahwa gadisnya bahkan meninggalkannya sekarang. Ada beberapa yang mengenali Zhao Feng. Murid keluarga cabang, mari kita bertaruh dan lihat berapa banyak ring yang bisa dia kena. Petik 2. Beberapa murid memandang dengan mengejek Zhao Feng. Bahkan pemanah emas, Zhao Yui, terganggu oleh ini. Keterampilan panah membutuhkan bakat dan integritas. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari siapapun yang mau belajar. Petik 2. Zhao Yui arogan dan samar-samar menatap Zhao Feng. Zhao Feng tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia hampir tidak menggunakan mata kirinya dan target 50 meter dalam visinya menjadi lebih besar dan lebih besar. Soosh! Tali panah bergetar dan panah melayang di udara, nyaris tidak mendarat di sasaran tetapi kemudian jatuh ke tanah. Jika melayang, Zhao Feng mulai berkeringat karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan busur. Hahaha, para murid di sekitar lapangan mengangkat kepala dan tertawa. Lagi, Zhao Feng tenang, hilang pada panah pertama adalah normal. Selanjutnya, ia menggunakan lebih banyak energi pada panah kirinya dan menggabungkan keterampilan panah meteorit berkelanjutan ke dalam hatinya. Soosh! Panah kedua langsung menuju target dan satu cincin jauhnya dari tengah. 9 ring.
Lapangan itu menjadi sunyi. Mereka yang tertawa memiliki wajah yang membeku. Bahkan alis Zhao Yui menyatu. 9 ring, ini sudah sangat dekat dengan pusat. Untuk menembak 50 meter dan memukul ini bahkan baik untuk beberapa pemanah tua. Keberuntungan, ini pasti keberuntungan. Petik 2, kamu benar. Seorang pemula tidak dapat menembak ini dengan akurat. Panah pertamanya bahkan tidak mengenai target. Petik 2, para murid mulai tertawa lagi dan menatap Zhao Feng. Namun, tepat sebelum mereka menyelesaikan kata-kata mereka, panah ketiga melesat di udara. Soosh! Panah ditembakkan seperti pencahayaan dan mengenai target. Pusat mati. Lapangan berubah sunyi sekali lagi. Bahkan Zhao Yui terkejut. Mereka semua memiliki wajah kebingungan dan berdiri di sana membeku. Keberuntungan saya tidak buruk. Zhao Feng tersenyum kecil. Bibirnya melengkung sekali lagi menjadi senyuman karena terbukti ia memiliki bakat luar biasa untuk haluan. Keberuntungan. Ada apa dengan pria ini? Petik 2. Sebagian besar pemanah memiliki wajah aneh. Setiap pemanah adalah pemula dari awal. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang beruntung. Anak, ambil satu tembakan lagi. Petik 2. Beberapa murid berkata dengan enggan. Iya nih, ambil satu tembakan lagi. Petik 2. Sebagian besar dari mereka terlihat bersemangat dan mulai berteriak. Zhao Feng ingin pergi, tetapi orang-orang ini tidak mau membiarkannya pergi. Ada beberapa murid yang berada di peringkat ketiga dari jalur perang, dan sebagian besar di sini lebih tua darinya. Baik, Zhao Feng mengangkat bahu dan kemudian mengambil busur lagi. Bab 7 keberuntungan lagi. Tak berdaya, Zhao Feng mengambil busur lagi dan perlahan menarik talinya. Melihat sikap anak ini, jelas bahwa dia seorang pemula. Jika dia mengenai senter kali ini, aku akan menulis namaku mundur. Petik 2. Para pemanah di lapangan memiliki wajah yang bersemangat dan memandang rendah Zhao Feng. Orang di kerumunan yang memiliki keterampilan tertinggi adalah Zhao Yui. Dia memiliki wajah penuh percaya diri, keterampilan memanah hanya ditingkatkan dengan menembak kali yang tak terbatas. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi pemanah puncak. Petik 2. Kata-katanya membuat para pemanah di sekitarnya mengangguk setuju. Zhao Feng menyipitkan matanya, tetapi tidak menggunakan mata kirinya saat ini. Jika dia menggunakan mata kirinya, itu pasti akan mengenai bagian tengah yang mati. Zhao Feng memutuskan untuk menurunkan kunci, jadi dia baru saja menggunakan mata kirinya. Pada saat yang sama, keterampilan Eros Meteorit berkelanjutan dalam pikirannya bergabung ke dalam hatinya dan menjadi bagian dari dirinya. Setiap bagian dari tubuh Zhao Feng, bahkan napasnya, mulai memiliki perubahan kecil. Perubahan ini tidak diperhatikan oleh orang-orang. Namun, sebagai pemanah yang luar biasa, mata Zhao Yui menyala. Soosh! Busur menembakkan panah yang melecut di udara, dan seperti meteorit, mendarat di sasaran. Death Center, cincin ke-10 lagi. Zhao Feng memiliki ekspresi yang salah. Kali ini dia bahkan tidak sepenuhnya menggunakan mata kirinya, tetapi hanya keterampilan Eros Meteorit berkelanjutan. Dia berpikir bahwa sulit untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi tidak tahu bahwa dia masih akan mencapai titik mati. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tindakannya membuat wajah para murid menjadi tegang. Pusat mati lain, siapa pria ini? Dia punya 2 pusat mati sekarang, bagaimana bisa seseorang seberuntung itu? Para pemanah ini memiliki ekspresi yang membingungkan dan tidak mau percaya. Oke, aku sudah selesai menembak, aku akan pergi sekarang. Zhao Feng menepuk pakaiannya, lalu meletakkan busurnya dan bersiap untuk pergi. Melihat punggungnya, semua pemanah di sekitar merasa marah. Anak, berhenti di sana, suara dingin datang dari belakang. Zhao Feng menghentikan langkahnya dan berbalik. Orang yang memanggilnya adalah Zhao Yui. Zhao Yui memiliki wajah penuh amarah dan peringkat ketiga dari jalur perang membuat orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan. Zhao Yui berusia 17-18 tahun. Fakta bahwa ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi peringkat ketiga, dan juga ukurannya lebih besar daripada Zhao Feng menambahkan keganasan. Aku sudah menembakkan panahku, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Meskipun Zhao Yui kuat, dan Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, bukan berarti dia takut padanya. Kamu masih berakting. Zhao Feng mendengus, kamu bukan pemula, kamu hanya di sini untuk bermain kami. Setelah ini dikatakan,
para pemanah di sekelilingnya semua menyadari dan mengangguk setuju. Tidak heran anak ini sangat beruntung, dia hanya seekor harimau yang berpura-pura menjadi babi. Orang ini berani memerankan kita. Para murid di sekitar percaya kata-kata Zhao Yui dan mulai meneriaki Zhao Feng dengan wajah marah. Tenang semuanya, ini memang pertama kalinya aku menembak. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, dia benar-benar bukan harimau yang berpura-pura menjadi babi. Untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Zhao Yui menatapnya dan mengedipkan matanya, bahkan aku tertipu oleh dua panah pertama. Namun, panah ketiga, sikap tangan Anda jelas telah mencapai tingkat tinggi. Untuk menembak 50 meter dan tekan bagian tengah 2 kali berturut-turut. Pemula macam apa yang memiliki keberuntungan seperti ini? Petik 2. Dia punya alasan untuk kata-katanya. Tidak masalah jika Zhao Feng memiliki 100 mulut, karena dia masih tidak dapat menjelaskan. Apa yang kalian inginkan? Wajah Zhao Feng berubah dingin, jika dia tidak bisa menjelaskan maka tidak ada gunanya menjelaskan. Hehe nak, kamu punya keberanian untuk memerankan kami. Jadi kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Petik 2. Para murid di sekitar menyentuh kepalan tangan mereka dan semakin banyak orang datang berkerumun. Sister Yufei, tempat itu tampaknya populer, mari kita pergi dan melihat. Beberapa gadis sekte tertarik dengan perhatian yang diberikan. Usia gadis-gadis ini adalah antara 12 dan 16. Salah satunya mengenakan gaun ungu. Dia memiliki wajah seputih salju dan tampak rapuh, tetapi kecantikannya tak tertandingi. Terlalu indah. Siapa dia? Seorang pemuda seusia Zhao Feng berdiri terpesona dan matanya terpaku pada gadis itu. Itu jenius baru sekte, Zhao Yufei. Sebagian besar murid sekte tahu identitas gadis itu. Dia baru berusia 14-15 tahun dan dia sudah berada di puncak peringkat ketiga dari jalur perang. Dia akan berada di peringkat 4 segera dan kemudian akan menjadi seniman bela diri sejati. Petik 2. Zhao Yufei ini tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki bakat luar biasa. Beberapa pemuda mengambil kembali penglihatan mereka dan merasa malu, seolah-olah mereka merasa seperti mereka tidak layak untuk Zhao Yufei. Zhao Yufei tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki aura yang menyegarkan. Dia seperti bunga, bahkan mata Zhao Yui bersinar ketika dia melihat Zhao Yufei. Itu dia, Zhao Feng juga mengenal Zhao Yufei. Zhao Yufei juga seorang murid cabang yang datang lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Zhao Yijian, tetapi dia lebih muda. Sulit dipercaya bahwa seseorang dari keluarga cabang, di bawah sumber daya yang dimilikinya, dapat mencapai ranah seperti itu. Mungkin, ini jenius. Beberapa hal tidak dapat terjadi pada orang normal. Namun untuk seorang jenius, mereka bisa dengan mudah. Ketika Zhao Feng sebelumnya melihat Zhao Yufei, dia berpikir bahwa dia cantik. Menjadi pemuda normal pada usia yang sama, sulit untuk tidak tertarik. Namun, pada saat itu, Zhao Feng tahu bahwa dengan kultivasi dan statusnya, dia dan Zhao Yufei adalah dua orang dari dunia yang berbeda. Melihat Zhao Yufei datang, Zhao Yui pergi untuk menyambutnya dengan hangat. Zhao Feng tenang, dan menatap lurus ke arah Zhao Yufei. Jika itu sebelumnya, dan Zhao Feng ada di depan jenius gadis cantik ini, dia akan menganggap dirinya tidak layak dan bahkan akan takut untuk menatap matanya. Namun hari ini, dia menatap lurus padanya. Ketika dia menatapnya, mata kiri Zhao Feng tanpa sadar mulai bergerak. Melalui mata kirinya, sosok menakjubkan Zhao Yufei bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Melalui ini, Zhao Feng terkejut. Perlahan, pakaian Zhao Yufei mulai memudar dan dia hampir melihat kulit putih salju di dalam. Jelas, mata kirinya tidak memiliki kemampuan tembus pandang. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi sangat lemah. Hanya karena dia memiliki penglihatan yang super dia bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Perbedaannya adalah bahwa visi orang normal tetap pada sesuatu yang jauh, sedangkan visi Zhao Feng bisa menariknya lebih dekat dan melihatnya di bawah jarak nol. Itulah sebabnya ada efek tembus tertentu. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng didorong ke kemampuan penuh dan di dalam dimensi hitam pekat, cahaya hijau samar berputar lebih cepat. Tiba-tiba, pakaian Zhao Yufei benar-benar menghilang, bahkan tubuhnya hampir sepenuhnya tembus pandang. Mata kiri Zhao Feng melihat darahnya beredar, dia bahkan melihat aura ungu samar di dalam nadinya. Bakat Zhao Yufei sangat kuat.
Dia akan memiliki kekuatan batin jalur marsial segera. Zhao Feng sangat terkejut dengan ini dan mengambil napas panjang. Dalam hal usia, dia hanya lebih tua darinya setahun, tapi dia sudah memiliki prestasi yang tinggi. Di Azure Flower Continent, sebagian besar pembelajar bela diri tinggal di peringkat ketiga dari jalur bela diri selamanya karena mereka tidak dapat memahami kekuatan bela diri jalur bela diri dan menjadi peringkat keempat. Namun Zhao Yufei, pada usia 14-15 hampir sepenuhnya memahami konsep kekuatan martial path inner. Hari-hari sampai ia menjadi seniman bela diri sejati tidak jauh. Mata kiriku tidak memiliki kemampuan tembus pandang sepenuhnya, tapi aku masih bisa merasakan darah dan kekuatan batin orang-orang yang aku lihat. Mata Zhao Feng melompat dan ini adalah kesimpulan yang dia berikan setelah beberapa pemikiran. Pada saat ini, fokus utama, Zhao Yufei tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak menyembunyikan tetapi menutup kemampuan mata kirinya. Zhao Yufei merasa aneh di dalam hatinya saat dia merasa dilucuti dan semua rahasianya terlihat. Apa yang terjadi di sini? Zhao Yufei mengambil kembali tatapannya dan bertanya. Adik perempuan Yufei, ini yang terjadi. Zhao Yui dan yang lainnya melebih-lebihkan seluruh insiden. Saya melihat. Zhao Yufei memandang Zhao Feng. Zhao Feng tahu bahwa dalam kondisi ini dia tidak akan bisa menjelaskan. Anak, karena tindakan masa lalu Anda telah menyebabkan kemarahan orang banyak. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf kepada semua orang. Petik 2. Zhao Yui berkata dengan arogan. Minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa aku harus minta maaf? Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Jika Anda meminta maaf kepada kami, maka kami akan membiarkan ini berlalu. Zhao Yui berkata seperti pria terhormat. Dia jelas akan tampil baik di depan kecantikan ini. Minta maaf. Tidak mungkin. Zhao Feng berkata, semua yang Anda katakan sebelumnya hanya apa yang Anda pikirkan sendiri. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, semua orang, termasuk Zhao Yufei, mengerutkan alis mereka. Zhao Feng ini agak terlalu sombong. Zhao Yufei sekarang memiliki kesan buruk tentang Zhao Feng. Kamu bisa berdebat dengan baik, bukan? Zhao Yui tertawa bukannya marah. Jika kamu tidak meminta maaf, maka jangan berpikir bahwa kamu akan bisa pergi. Para murid di sekitar mulai mendekati Zhao Feng. Menggunakan lebih banyak untuk melawan lebih sedikit. Zhao Feng memiliki wajah ejekan dan melirik Zhao Yufei. Zhao Yui dan kroni-kroninya semuanya berubah wajah. Di depan gadis jenius dan cantik ini, mereka jelas akan bertindak sebagai tuan-tuan, dan menggunakan lebih banyak untuk memukul lebih sedikit adalah tidak terlalu tampan. Baik, mata Zhao Yui berputar-putar dan memiliki tipuan di hatinya, kami tidak akan menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan sedikit. Anda tidak perlu meminta maaf, tetapi hanya jika Anda bisa mengalahkan saya dalam keterampilan panah. Petik 2. Betul, karena kalian berdua pemanah, gunakan kekuatanmu untuk berbicara. Petik 2. Adik perempuan Yufei bisa menjadi hakim. Semua orang setuju dan mulai berteriak. Zhao Yui tertawa di dalam hatinya, ini seperti menembak dua burung dengan satu panah. Melalui kontes panah, dia bisa membuat Zhao Feng meminta maaf dan tidak kehilangan sikap. Dia juga bisa memamerkan keahliannya di depan Zhao Yufei, bahkan mungkin memenangkan hatinya. Kontes keterampilan memanah. Zhao Feng merasa tidak berdaya untuk mengatakan lagi, baiklah, kita berbicara dengan kekuatan kita. Bab 8 Keterampilan Panahan Berlebihan. Zhao Feng telah menyebabkan banyak orang marah, jadi dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan apa yang terjadi. Baik, setidaknya kamu punya nyali. Petik 2. Zhao Yui sangat senang karena rencananya berhasil dengan mudah. Dia pertama kali berpikir bahwa Zhao Feng akan melawan dan membutuhkan dorongan, dia tidak tahu bahwa dia akan menerimanya dengan mudah. Dan ketika Zhao Feng kalah, yang perlu dia lakukan hanyalah meminta maaf, yang memberi ruang baginya untuk mundur. Adik perempuan Yufei, bagaimana kalau kamu menjadi hakim? Zhao Yui berkata sambil tersenyum pada Zhao Yufei. Dalam hal bakat dan kultivasi, Zhao Yufei adalah salah satu yang teratas di antara kerumunan, jadi dia memiliki hak untuk menilai. Baik, Zhao Yufei mengangguk, tetapi tidak menunjukkan minat. Menurutnya, Zhao Yui berada di peringkat ketiga untuk panahan sehingga Zhao Feng tidak bisa mengalahkannya. Segera, lapangan memiliki ruang terbuka. Orang-orang yang ingin menonton telah meningkat menjadi 30 orang. Kami punya adik perempuan Yufei di sini hari ini,
jadi Zhao Yui jelas akan menggunakan semua keahliannya. Semua pemanah penuh dengan antisipasi. Semua orang tidak ragu bahwa Zhao Yui akan menang. Alih-alih kontes, ini lebih suka kinerja oleh Zhao Yui. Datang, Zhao Yui memanggil beberapa pemuda dan mereka membawa 4 target. Segera, 4 target diatur dalam garis lurus, ditempatkan di depannya. Setiap target memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Karena ada begitu banyak orang di sini hari ini, aku akan memamerkan gerakan spesialku, Continuous Eagle Arrows. Zhao Yui memiliki wajah yang penuh senyum. Panah elang berkelanjutan, para murid di sekitar semua memiliki wajah bersemangat. Bahkan Zhao Yufei menunjukkan sedikit ketertarikan. Di depan orang banyak, Zhao Yui berjalan di depan 4 target. Karena ada 4 target yang diatur dalam garis lurus, menggunakan keterampilan memanah normal, mereka hanya bisa mengenai 1 di depan. Zhao Yui menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 4 anak panah sekaligus. Apakah dia akan? Semua orang kaget. Pada saat ini, busur Zhao Yui ditarik ke atas, yang membentuk bulan purnama yang menghadap ke atas. 4 panah ditempatkan di tali. Semua orang menarik napas dingin. Pada saat itu, soosh, 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 soosh. 4 panah melaju di udara, membentuk 4 busur sempurna, dan seperti elang, menerkam ke arah target mereka. Pah, 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 titik-titik. Hampir pada saat yang sama, 4 panah menghantam pusat mati pada 4 target. Ya Tuhan, semua orang berteriak melihat pemandangan itu. Jadi panah bisa ditembak dengan cara ini. Mereka tidak harus terbang lurus, mereka bisa melengkung. Dan karena gravitasi, mereka akan jatuh pada target mereka. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng merekam rute dengan sempurna. Hasil akhirnya membuat hatinya bergetar. Panah elang berkelanjutan. Butuh waktu lama sebelum semua orang akhirnya tenang. Keterampilan memanah tingkat tinggi. Mata Zhao Yufei menunjukkan sedikit keterkejutan. Terima kasih telah menonton. Zhao Yui melihat reaksi Zhao Yufei dan tertawa pada dirinya sendiri. Anak, giliran Anda. Setelah Zhao Yui selesai, semua tatapan mereka berbalik ke arah Zhao Feng dengan mata penuh cemoohan. Tidak ada yang percaya bahwa keterampilan memanah Zhao Feng akan dibandingkan dengan Zhao Yui. Biarkan saya berpikir sedikit. Petik 2. Zhao Feng mengambil busur dan dalam benaknya, arrows meteorit berkelanjutan sekali lagi bergabung dengan hatinya. Dia menganalisis bahwa baginya untuk mengalahkan Zhao Yui tidak mungkin, kecuali dia punya waktu beberapa hari ekstra. Jadi dia tidak bisa menggunakan cara normal untuk mengalahkan Zhao Yui. Mata Zhao Feng mengamati langit dan kemudian ke bidang memanah saat dia memutuskan apa yang akan dia lakukan. Oke, aku akan mulai sekarang. Zhao Feng perlahan mengeluarkan panah. Panah pertama, dia menarik kembali panah dan menembak dengan sembarangan ke langit. Apa yang orang ini lakukan? Semua orang berhenti. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Bayangan hitam jatuh dari langit. Mata semua orang membelalak karena itu elang. Keterampilan memanah anak ini tidak buruk karena dia bisa menembak burung-burung dari langit dengan mudah. Hanya sedikit trik. Petik 2. Zhao Yui memiliki wajah jijik. Memang, meskipun Zhao Feng berbuat baik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan panah elang berkelanjutannya. Peng, Zhao Feng menembakkan 2 panah lagi. Setiap panah yang dia tembak membunuh seekor burung. Anak, jangan memamerkan keterampilan jelek Anda, cepat dan mengakui kekalahan. Petik 2. Seorang pemanah berkata dengan tidak sabar. Tanganku terasa baik sekarang. Petik 2. Zhao Feng tidak repot dengan dia, karena dia menemukan perasaan saat itu. Tepat setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam, dan menggunakan semua kekuatannya pada mata kirinya. Pada saat itu, mata kirinya bersinar hijau pudar. Soosh! Panah lain melesat menembus langit, secepat kilat. Dari langit menjatuhkan bayangan hitam lain. Zhao Yui tertawa dingin tetapi tidak berbicara. Ya Tuhan, panah ini menembak 2 burung. Petik 2. Seorang pemanah berseru. Zhao Yui mendengar itu dan menoleh. Memang ada 2 burung di sana. 1 panah, 2 burung. Hati Zhao Yui melompat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng memiliki keterampilan memanah yang begitu tinggi. Bahkan Zhao Yui tidak memiliki banyak kepercayaan dalam hal ini, itu tergantung pada keberuntungan baginya. Tubuh burung pipit kecil dan terbang sangat cepat.
Untuk menembak satu panah dan membunuh kedua burung pipit setara dengan panah elang berkelanjutan, Zhao Yui. Petik 2. Seorang pemanah berkata, ini hanya hidangan pembuka. Zhao Feng tersenyum tipis. Hati orang banyak berdetak. Mungkinkah Zhao Feng masih memiliki keterampilan yang lebih tinggi? Zhao Feng tidak menjelaskan, tetapi perlahan-lahan mengangkat busurnya dan menembak target 50 meter. Apa artinya ini? Tidak ada yang mengerti apa artinya itu. 50 meter adalah 100 langkah. Untuk menembak target 100 langkah, bahkan bagian tengahnya, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Continuous Eagle Arrows atau One Arrow, 2 burung. Soosh! Panah Zhao Feng mengiris udara dan mendarat di target 50 meter. Peng! Panah itu bahkan tidak mengenai bagian tengah, itu hanya mengenai tepi luar. Zhao Feng menyeka keringatnya dan menghela napas panjang. Hahaha! Panah ini hampir meleset dari target. Semua murid mulai tertawa. Zhao Yui juga tertawa. Apakah Zhao Feng tidak sengaja ketinggalan? Namun, ketika mereka melihat Zhao Feng, dia memiliki wajah penuh percaya diri. Menjadi hakim, Zhao Yufei juga memiliki wajah bertanya. Dia merasa bahwa panah Zhao Feng tidak semudah kelihatannya. Kamu pergi dan lihat, kata Zhao Feng penuh percaya diri. Kerumunan berjalan mendekat untuk melihat panah. Di tepi luar target, letakkan panah masih bergetar. Zhao Feng membuat pemanah untuk menarik panah. Semua orang menatap panah. Segera, kepala panah dicabut. Di panah ada mayat seukuran kacang polong dengan bekas darah. Apa ini? Ya Tuhan, ini seekor lalat, sebuah lalat. Salah satu murid berteriak, kaget. Apa? Banyak pemanah bola mata hampir muncul karena kaget. Ya Tuhan, untuk memiliki perbedaan 100 langkah dan membunuh seekor lalat, bagaimana dia melakukan ini? Petik 2. Untuk melihat lalat 100 langkah jauhnya sudah sangat sulit. Lalat juga terbang secara acak. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhao Yui memucat dan menatap tubuh lalat, seolah jiwanya hilang. Jika dia beruntung, dia akan bisa menembak 2 burung dengan 1 panah, tetapi membunuh seekor lalat dari jarak 100 langkah tidak mungkin baginya. Lalat itu terlalu kecil, orang normal bahkan tidak bisa melihat lalat dari 100 langkah jauhnya. Kontes panahan berakhir di sini. Pemenangnya diputuskan. Pemenang kontes memanah ini adalah Zhao Feng. Zhao Yufei dengan cepat pulih dari keterkejutan dan menatap Zhao Feng dengan rumit. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengukur Zhao Feng. Pemuda yang dilihatnya percaya diri dan memiliki daya tarik yang melampaui banyak orang pada usia yang sama. Aku bisa pergi sekarang, bukan? Zhao Feng berjalan menuju luar. Kerumunan secara otomatis membuka jalan untuknya. Kebanyakan orang di bidang memanah belajar cara menembak panah. Keterampilan memanah Zhao Feng menaklukkan mereka, bahkan Zhao Yui tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah dia berjalan keluar dari bidang memanah, Zhao Feng menghela nafas panjang. Sesi memanah hari ini sangat menguntungkannya. Begitu Zhao Feng berjalan keluar dari bidang memanah. Hahaha, Zhao Feng, akhirnya aku menemukanmu. Petik 2. Tawa kejam terdengar di depannya. Begitu kata-kata itu selesai, 3 pemuda menghalangi jalan Zhao Feng. Para pemuda di depan memiliki alis yang tebal dan memiliki wajah yang sukses. Itu adalah Zhao Kun, bajingan kecil, terakhir kali aku kalah darimu. Namun kali ini saya akan membuat Anda kalah dan memohon pengampunan. Petik 2. Zhao Kun menjilat bibirnya dan matanya memiliki tingkat kematian tertentu di dalamnya. Kali ini dia akan mengalahkan Zhao Feng dengan adil, dan juga mempermalukannya. Hanya karena dia kalah dari Zhao Feng dalam satu gerakan terakhir kali dan merasa terhina. Zhao Feng menemukan bahwa 2 orang yang dibawa oleh Zhao Kun berada di peringkat kedua dari jalan bela diri dan ada di sana untuk menghentikannya melarikan diri. Saudari Yufei, bahwa Zhao Feng tampaknya memiliki beberapa masalah. Salah satu gadis di sisi Zhao Yufei berkata, pada saat ini, sebagian besar orang dari bidang panahan menemukan perubahan yang terjadi di sini. Zhao Yui memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Namun, di depan hal-hal ini, Zhao Feng tidak merasa takut dan dengan cepat berkata, bergeraklah.